pemirsa, dalam beberapa bulan lagi kaum muslimin akan mendekatkan diri kepada bulan puasa. Nah, biasanya ini kita akan menghadapi situasi klasik yang biasanya muncul di bulan puasa, yaitu masalah kesegaran mulut. Masalah sepele, namun tentunya ini pengaruhnya cukup besar dalam aktivitas sehari-hari. Bersama saya Chandra Dewi, kali ini saya telah ditemani oleh Dr. Gigi Vela Momang, Product Knowledge Development dari PT Enzim. Selamat pagi. Pagi Mbak Chandra. Terima kasih kehadirannya ya Bu Vela. Dan juga Mr. Hans Harms, Product Advisor dari PT Enzim. Mr. Harms, thank you for coming. You're welcome. Oke, langsung saya ingin ke pertanyaan Bu Vela. Sebetulnya kenapa sih ketidaksegaran mulut itu bisa terjadi, Bu? Pada dasarnya kesegaran mulut itu berhubungan erat dengan produksi air liur. Jadi ketika air liurnya sedikit, maka mulut menjadi kering. Ya. Nah, saat mulut menjadi kering, maka ada bakteri-bakteri yang berkembang, diantaranya adalah bakteri anaerob. Nah, bakteri anaerob ini menyebabkan timbulnya bau mulut. Oke. Jadi memang karena air ludahnya ini yang tidak ada ya. Dan ingat pada waktu puasa, rangsangan itu sangat sedikit karena kita tidak makan, tidak minum, tidak bicara. Air liur diproduksi banyak kalau dirangsang. Ketika kita tidak melakukan aktivitas, maka rangsangannya berkurang, produksinya sedikit, bakterinya berkembang. Kurang lebih Ada tidak demikian. cara untuk paling tidak mengatasi perkembangan dari bakteri anaerob itu? Sebetulnya memang yang paling penting di rongga mulut itu fungsinya dipegang oleh air ludah. Air ludah. Jadi kalau dia cukup dan kualitasnya baik, jadi harus ada dua. Cukup secara kuantitas dan cukup secara kualitas. Jadi kiranya nih pada saat kita sedang puasa, caranya untuk memelihara kesehatan rongga mulut kita bagaimana? Yang paling sederhana saja seperti sehari-hari ya kita menggosok gigi secara rutin. Mungkin karena ini puasa, salah satunya dialihkan pada waktu sebelum imsak. Hanya masalahnya penting juga kita memilih agent yang tepat, karena menggosok gigi itu tidak hanya kapan waktunya, bagaimana sikatnya, tetapi juga memilih agentnya atau bahan yang tepat untuk menyikat giginya. Nah, ini menarik sekali. Tidak hanya sekedar gosok gigi, kita juga harus melihat apa yang harus kita pilih, begitu ya? Iya, benar Ada sekali, saran Mbak Chandra. barangkali? Iya, kalau kita mengacu pada kondisi kekeringan rongga mulut atau puasa, tadi di depan kita sudah bicarakan bahwa pada puasa itu mulut kita kering, cenderung jauh lebih kering, maka kita harus memilih agent atau bahan pembersih yang tidak membuat mulutnya makin kering. Contohnya apa? Nah, contohnya begini, banyak sekali produk pembersih rongga mulut yang mengeluarkan busa. Saya kira semuanya tahu, busa itu namanya sebetulnya sodium lauryl sulfat, tetapi kalau tidak mau repot-repot melihat pada packagingnya, maka begitu dia berbusa artinya dia mengandung deterjen. Deterjen itu mempunyai sifat mengeringkan. Jadi kalau secara alamiah berpuasa itu mulutnya sudah kering, kalau kita ketemu dengan bahan yang berbusa, maka akan membuat lebih kering. Akibatnya apa? Kesegaran mulutnya tentu akan berkurang jauh. Jadi pasta gigi seperti Enzim ini bisa jadi salah satu solusi ya Bu ya? Menjadi pilihan yang tepat saya kira, terutama untuk waktu puasa. Oke, kalau gitu saya ingin tanyakan langsung ke Pak Harms. Mr. Harms, why did you use an Enzim toothpaste? To answer the question, I think it is important that you look at the differences between our toothpaste and the competition. Yes. Of course, we will clean the teeth, we will harden the teeth by fluoride, and of course we want to give it a good taste, because that is important for toothpaste in general. But the differences are rather clear. We are not using sodium glycosate as a detergent. We are using another very mild emulsifier. And why do we do that? We do that because we don't want to destroy the action of our own saliva. Because if we use that detergent, then all the bacteria will be killed and inhibited, and that's not what we want. We want to help the saliva to do the work as it should do already for years. I think that is very important. And if we can help the saliva, we can also help against dry mouth, against bad breath, and also even against sensitive teeth. And so there are a lot of typical things we
can help people with to solve the problems. Oke, tapi ini saat ini masih banyak ya di peredaran yang diperjualbelikan bahwa pasta-pasta gigi ini mengandung deterjen ya. Padahal kalau digunakan secara long term untuk jangka panjang itu dampaknya apa kepada gigi kita? Ya, Mbak Sandra, saya mau batasin yang hari ini adalah bagaimana khusus untuk dry mouth. Jadi untuk mulut yang kering, di mana mulut kering itu korelasinya pasti mulutnya akan berbau. Iya. Nah, maka penggunaan busa itu akan kontraindikasi, dia akan membuat lebih kering. Tadi seperti Mr. Hans bilang bahwa penggunaan deterjen atau sodium lauryl sulfat itu akan membuat air liurnya tidak berfungsi maksimal. Nah, di sini kami memberikan alternatif bahwa penggunaan pasta gigi satu enzim adalah pasta gigi yang tidak mengandung deterjen sehingga tidak membuat mulut menjadi lebih kering. Kemudian yang kedua, enzim-enzimnya akan membuat menghambat perkembangan bakteri. Tadi dikatakan bukan membunuh, tetapi menghambat. Oke, baik. Dan kita pun di sini saya melihat ada beberapa jenis ini ya. Ya. Tapi supaya kita harus break dulu sejenak. Setelah ini kita akan bahas apa-apa saja sih kelebihan dari masing-masingnya supaya pas ini cocok dengan penggunanya pastinya ya dok. Kita harus break kembali sejenak. Kami akan kembali setelah pariwara yang berikut. Kesegaran mulut di saat berpuasa, itulah topik perbincangan kita di pagi hari ini. Baik, Mr. Hans, I want to ask you, can you explain more about the content of the enzyme toothpaste? We can split it in the general raw materials, but I don't think that is too important. I think we will stress on the active ingredients and what we do to help saliva to solve problems. In the first place, we have, of course, the general toothpaste, what we used already for years, and this toothpaste we started with 3 enzymes, AMG, glucose oxidase, and the LPO, to create an inhibitor, and that is also scientifically proven, that can stop the bacteria to grow. And that's what we in principle do. We don't kill, we stop the bacteria to grow. And this is what we started with many years ago here, I think in the late 90s. And after that we got more proof that we could handle other problems as well. And 40 this plus one, is 40 plus is the... one we added a lot of extra active ingredients, and so it's the improvement. it is an improvement, and it is also meant for some older group of people, but in principle everybody can brush with it, except the small children. Yes. But we added, besides the general system I just explained, we add a lot of active ingredients. Okay. And we also add ingredients that are already in part of the saliva. We want to adjust the saliva, like lysozyme, like lactoferrin, and that are 2 enzymes that are general in your saliva and have their own function to break down in the natural way the bacteria. Oke, nah Dr. Vela, ini sebetulnya dari berbagai jenis yang pastinya punya kelebihan masing-masing. Yang paling pas untuk dipakai saat berpuasa apa? Asli boleh tambahin atau menggarisbawahi yang tadi dijelaskan oleh Mr. Hans. Jadi pada prinsipnya pasta gigi enzim itu tidak sekedar membersihkan, tetapi dia akan mengembalikan fungsi air liur kita atau air ludah kita, di mana bakterinya dihambat. Itu adalah poin penting yang kami pengen sampaikan. Karena kalau bakterinya dihambat, maka masalah di rongga mulut termasuk kesegaran tadi tentu akan diatasi. Pastinya ya. Sekarang kita kembali ke pilihan. Jadi semua pasta gigi enzim itu prinsip dasarnya adalah menghambat perkembangan bakteri, termasuk bakteri penyebab bau mulut atau menurunnya kesegaran di dalam mulut. Jadi semuanya bisa menjadi pilihan, tetapi produk kami yang 40 plus ini akan menjadi pilihan yang lebih tepat pada saat puasa. Karena kami menambahkan kolostrum. Kolostrum itu kita tahu diambil dari air susu pertama. Kami menggunakan bovine kolostrum dari sapi. Memang ada efek moisturize-nya untuk melembabkan. Jadi di mulut yang kering akan terasa lebih enak. Kemudian yang kedua kami tambahkan zinc gluconate. Zinc gluconate itu fungsinya sebagai anti bad breath.
gitu. Jadi memang ini paling tepat ya rasa-rasanya untuk bisa selama berpuasa. bulan puasa kami menganjurkan bahwa ini bisa menjadi salah satu pilihan. Oke, tapi menarik juga setelah saya melihat ini ya dari covernya sendiri, ini ada tulisan cara kering tanpa membatasi sikat gigi dan tanpa berkumur. Ini memang pemakaiannya harus seperti itu atau bagaimana? Dry brushing adalah dituliskan bahwa pemakaian cara kering adalah cara pemakaian pasta gigi enzim untuk mendapatkan hasil yang paling optimal. Kenapa demikian? Karena pasta gigi enzim adalah satu-satunya pasta gigi yang tidak memasukkan deterjen di dalamnya. Sedangkan cara yang biasanya umum dipakai, penyikat gigi kemudian kumur dulu membasahi sikat gigi, itu diperlukan jika pasta giginya menggunakan deterjen. Sedangkan kami tidak menggunakan deterjen, jadi cukup tanpa membasahi, taruh saja di sikat giginya, gosok selama 2 menit, setelah itu berkumur untuk menghilangkan sisa kotorannya. Oke, tapi barangkali nih Bu Vela, kalau mereka yang sudah terbiasa untuk berkumur dulu, untuk harus dibasahi dulu, itu ada efeknya ada? Efektivitasnya masih bekerja, tetapi memang rasanya akan berbeda karena tidak akan menghasilkan busa yang melimpah. Gitu. Tapi sebetulnya sama saja, boleh dilakukan. Boleh dilakukan, tetapi nanti ya seperti tadi yang biasanya timbul busa, di kami tentu tidak akan menimbulkan busa sama sekali. Oke, ini kira-kira ya, ini kan saya melihat ada 3 jenis dan pastinya ini ada beberapa lagi jenis ya untuk anak juga, dan untuk juga yang barangkali memakai kawat gigi ya. Ada lagi tidak sih varian dari enzim mungkin selain pasta gigi? Apakah ada mouthwash atau sikat gigi atau bagaimana? Atau akan ada? Mouthwash sedang kami develop, tetapi untuk semuanya kami punya varian untuk anak-anak, kemudian yang mint dan klasik seperti yang di depan, yang hijau dan biru, kemudian yang 40 plus, dan yang paling terbaru kita keluarkan produk yang untuk ortodontik, jadi untuk pemakai kawat gigi. Oke, kebetulan di sini tidak ada ya untuk ortodontik, tapi paling tidak ini pertama kali saya kira 40 plus itu untuk 40 tahun ke atas, ternyata bukan ya. Untuk yang 30-an pun sudah boleh dipakai. Mungkin lebih tepat seperti ini. Kalau kita hubungkan, apakah sebelum 40 boleh 40 menjadi semacam wajib, sama juga tadi dipakai sehari-hari. Sebaiknya jangan lupa, jangan hanya setelah nanti puasa lewat kemudian tidak dipakai. Betul. Tentu tidak demikian, karena sebetulnya problem yang kita bicarakan hari ini juga terjadi walaupun tidak dalam bulan puasa. Iya. Barangkali ini sekedar bisa berbagi tips untuk paling tidak untuk menjaga kesegaran mulut kita di saat berpuasa. Singkat saja. Satu, selain membersihkan rongga mulut, banyak minum air putih, kemudian buah-buahan, dan untuk menjaga supaya mulutnya tetap segar selama berpuasa, maka bisa menggunakan pasta gigi enzim at least 2 kali sehari. Boleh juga ditambahkan yang terbiasa misalnya menambah dengan kumur-kumur, bisa keluarkan pasta gigi enzim kemudian didilute, diencerkan dengan air, dipakai untuk berkumur. Bisa seperti itu ya? Jadi setelah menggosoknya atau ketika merasa kurang nyaman, bisa keluarkan kemudian diencerkan, dibuat berkumur. Oke, ini tips yang menarik sekali. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Vela. Mr. Hans, thank you for coming. Namun rupanya kami harus mengakhiri perbincangan kita kali ini. Tetap bersama kami di Metro TV. Kami akan kembali setelah pariwara dengan informasi menarik lainnya. Asyam. Puasa sebentar lagi. Tidak hanya hawa nafsu yang harus dijaga, juga hawa mulut kita. Gunakan enzim untuk menjaga hawa mulut tetap segar selama berpuasa. The miracle of enzyme toothpaste.